قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الآمم يا رب نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا لعل رحمة ربه يقسمها تدي على حسب العصيان في القسم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنت الفتوح المنه والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم الفاتحة إلى شيخنا المؤلف على كتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وثم إلى شيخنا الإمام الشافعي وأصولهم وافرهم وثم إلى الإمام الرافعي النووي وثم إلى شيخنا الحبيب الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم إلى الحبيب محمد بن علي الحبسي وثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحبسي وأصولهم وافرهم وثم إلى الحبيب عبد الرحمن عبد الله الحبسي وأصولهم وافرهم وثم إلى شيخنا في المدرس في هذا المسجد وأصولهم وافرهم من الله يتغشى بالرحمة والغفران وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syams. Muttafaqun alaih. Wa lafzu Muslimin la salata ba'da salatil fajr. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam kajian kita, dalam pengajian kita, dalam mengkaji kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa terus istiqamah di majelis ilmu dan mendapatkan ilmu yang barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Haji Nurdin, Ustadz Mahdi, juga begitupun para habaib, para guru-guru sekalian. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang terakhir
sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita sudah masuk kepada bab mawaqitus shalah, bab tentang waktu-waktu salat. Ya. Sebagaimana kita sudah maklum bahwasanya kita nih orang Betawi, orang Jakarta yang hidup di lingkungan ulama, hidup di lingkungan masjid, pasti sudah tahu tentang waktu-waktu salat. Ya. Kata Allah dalam Quran, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bisa dimaknakan bahwasanya orang Islam, orang mukmin itu pasti tahu waktu sholat. Jadi sungguh sangat aneh kalau ada orang muslim tapi nggak tahu waktu sholat. Ya. Kalau kita misal sholat zuhur sekarang, jam berapa kira-kira zuhur? Ya. Nah, kita harus tahu tuh. Maghrib jam berapa, isya jam berapa, asar jam berapa, ya. Karena itu min alamatil iman, diantara tanda keimanan adalah orang bisa sholat di awal waktunya, ya. Maka fadilah yang besar bagi orang-orang yang tahu waktu sholat dan dia bisa sholat di awal waktu. Barusan kita ngobrol tuh ya, ada salah seorang kita punya saudara, bukan seorang ustadz, bukan kiai, bukan muallim, tapi dawamnya dalam sholat jamaah luar biasa. Ya, pokoknya la sholat illa fi waqtiha. Dia tidak sholat kecuali di waktunya, yakni fi awali waqtiha. Sampai kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan ba'da sholat. Di waktu Ramadan, di bulan Ramadan lagi puasa, habis sholat zuhur, masya Allah. Ya, tuh. Jadi kalau kita udah istiqomah dalam sunnah, jangan takut su'ul khotimah, ya. Apalagi kita mengerjakan sunnah-sunnah yang muakkadah, itu berat memang, masya Allah ya. Jadi begitulah keadaan orang mukmin, mereka pasti tahu waktu-waktu sholat. Nah, ya. Kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu sahabat Rasulullah, ya, yang kita kenal Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau adalah mufti Madinah, ya, seorang fuqaha yang selalu dimintai fatwanya oleh orang-orang Madinah. Otomatis kalau begitu para sahabat nggak semuanya alim. Para sahabat nggak semuanya ahli fikih. Para sahabat nggak semuanya mufti. Ya, mungkin kalau kita dengar nih sahabat fulan, ya bisa alim bisa enggak. Ya. Makanya dari dalam kitab Tafsir wal Mufassirun, saya pernah baca karangan seorang ulama Mesir, bahwa di zaman Nabi itu fuqaha yang alim benar-benar ada 7. Cuma 7. Sedangkan jumlah sahabat pada saat itu 240.000. Allah. Yang alim cuma berapa tuh? Yang benar-benar alim, yang rujukannya para sahabat cuma 7. Ini menunjukkan bahwasanya memang dari zaman dulu sampai zaman sekarang ulama yang benar-benar berkualitas itu nggak banyak jumlahnya. Ya. Kalau kita lihat sekarang mungkin banyak ya, kata kita ya. Orang pakai sorban, orang pakai imamah, orang ceramah, orang tausiah, orang khutbah. Itu udah digambarin sama Rasulullah, nanti sayati zaman ala ummati kasirun khutba'uh qalilun ulama'uh. Ya. Itu banyak penceramahnya tapi dikit ulamanya. Ya. Saya tanya, yang mondok banyak gak? Kalau satu pondok itu biasanya satu angkatan berapa ratus orang? Paling minim 100 dah. Berarti kalau 3 angkatan berapa? 300 orang. Itu baru satu pondok. Dari 300 orang yang mondok, berapa yang jadi kiai? Dari yang jadi kiai, berapa yang benar-benar kiai? Ya, bisa dihitung. Kadang ada orang terpaksa jadi kiai, banyak kiai. Pulang mondok suruh gantiin bapaknya. Kayak habis ngajar ngetrek lagi. Kenapa? Karena belum dari hatinya. Ya. Nah, jadi di zaman sahabat itu tidak semua sahabat alim. Ya.
Dari mana orang bisa alim? Nah, kalau di kita ini orang disebut alim kadang-kadang bisa baca kitab, belum tentu. Orang ngomong bahasa Arab mahir, belum tentu alim. Di zaman sahabat ngomong bahasa Arab semua. Apakah sahabat alim? Ya kan kagak. Tapi minimal orang ketika sudah paham bahasa Arab, sudah paham kitab, udah punya pintu dan gerbang untuk masuk ke dalam ilmu. Ya. Makanya kita kalau pengen jadi alim, kuncinya nomor 1 bahasa Arab dulu. Nggak ada kiai, nggak ada syekh, nggak ada ulama yang nggak ngerti bahasa Arab. Kalau kata guru saya, kalau ada kiai, kalau ada ulama yang kagak ngerti bahasa Arab, namanya ulama-ulamaan katanya. Kalau ustad-ustadan. Ya. Karena kuncinya bahasa Arab. Ada kita punya guru ngomong gini, orang bilang ilmu nahu susah, padahal gampang. Ilmu nahu tuh kelihatannya susah, pusing gitu ya. Nyari fa'il, nyari maf'ul, ketemunya fa'ul. Kata kita susah, padahal hakikatnya gampang. Begitupun nih ilmu fikih, kata orang gampang, padahal hakikatnya susah. Bener gak? Orang kalau disuruh ngaji mana? Fikih apa nahu? Orang milih ngaji apa? Fikih kan? Kenapa fikih? Gampang katanya. Itu kebalik kata ulama. Kata ulama, ya nahu itu susah padahal gampang. Kelihatannya doang singa padahal kucing. Kita belajar nih nahu. Kita i'rab kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba'u harfu jarrin, ismi majurun birba, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ismi udah majur karena ba, selesai. Enggak ada lagi yang takwilan yang lain macam-macam, enggak ada. Tapi kalau fikih, ya Allah ya Rabbi, udah satu masalah pendapatnya bisa 10, dalilnya bisa banyak, adu-aduan dalil, yang ini kuat, yang ini lemah, dalilnya gini, dalilnya begitu, ruwet ya. Nah jadi kayak gitu. Jadi kita jangan sampai minder dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab bahasa orang Islam. Jangan ngaku orang Islam kalau nggak ngerti bahasa Arab. Sholat pakai bahasa apa? Arab. Zikir pakai bahasa apa? Arab. Sampai kita ngaji pakai bahasa Arab, bahasa surga bahasa Arab. Ya. Nah makanya kembali lagi ya, kalau kita pengen jadi ulama nomor 1 belajar dulu bahasa Arab. Ya. Tuh. Sampai dalam kitab ada ulama namanya Imam Sakkaki namanya. Ya. Imam siapa? As-Sakkaki. Itu mengarang satu kitab tebal segini. Ya, nama kitabnya Miftahul Ulum, kunci segala ilmu. Isinya apa? Nahu, sorob, bayan, ma'ani, badi, arud, qafiyah. 7 ilmu dalam sekitab. Subhanallah. Beliau namain kitabnya Miftahul Ulum sebagai bukti bahwasanya ini ilmu bahasa adalah kunci segala ilmu. Man arada an yata'allamal fiqha fa alaihi bil lughatil arabiyyah. Yang pengen belajar fikih harus dengan bahasa Arab. Wa man arada an yufassiral Quran, siapa yang pengen nafsirin Quran, fa alaihi bil lughatil arabiyyah, wajib dia tahu bahasa Arab. Wa man arada an yafhama hadis Rasulullah, siapa yang pengen paham hadis Rasulullah, maka wajib belajar bahasa Arab. Maka bahasa Arab adalah kunci kita kenal Islam. Dan sekarang Pak, kita dijauhin dari bahasa Arab. Dijauhin secara enggak sadar. Bahkan pernah Turki Utsmani yang dulu menjadi pusat kerajaan Islam, pemerintahan Islam, dilarang orang nulis bahasa Arab dan ngomong pakai bahasa Arab. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah negeri kita enggak. Negeri kita terbuka. Siapa ya aja yang mau belajar bahasa Arab, silahkan. Cuman sepi peminatnya. Betul Ustaz ya? Kita bikin pengajian nahu ya. Yang awal mula datang 50 orang. Minggu kedua 30 orang. Ya, sampai tinggal berdua privat. Nyata gak tuh? Nyata. Emang kalau yang tua-tua nggak apa-apa dah ya, kalau emang udah usia 40, 50 udah banyak-banyak wirid aja dah ya. Tapi bukan yang nggak penting, nggak bisa, bukan, bisa. Ya ada kemarin ada orang tua nanya sama saya, Ustadz bagaimana sih biar kita bisa bahasa Arab kuncinya 3. Bahasa Arab tuh kuncinya 3. Yang pertama ya, diucapkan, diulang, diapa, udah itu doang 3. Kalau kita ngomong bahasa Arab kagak mau ngomong gitu, kita tinggal di Arab nih, hati tinggal di Arab,
nggak mau ngomong bahasa Arab nggak bakal bisa. Yang kedua diulang-ulang. Yang ketiga dihafal. Ya. Kalau kita pegang 3 ini, insya Allah kita. Ya. Cuman ada emang orang yang udah lama di Arab, cuman nggak bisa bahasa Arab, ontak ya. Lama di Arab, lahir di Arab, nggak bisa bahasa Arab, siapa? Ontak ya. Berarti kalau kita tinggal di Arab tapi nggak bisa bahasa Arab kayak apa? Kayak ontak ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, singkat cerita, beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebuah hadis, la sholata, tidak ada sholat. Ini kalau belajar bahasa, la-nya la nafil jinsi. Ya, tidak ada sama sekali sholat. Ba'da subhi, setelah sholat subuh. Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Ya, kita kan selama ini tahu hukumnya, cuman nggak tahu hadisnya gitu ya. Makanya diomelin mulu kita ame Abdul Qadir Jawas tuh. Kata para ustadz Wahabi, mana dalilnya gitu? Ini dalilnya. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, ini ada pertanyaan begini, Ustadz, kok tidak ada sholat setelah sholat subuh? Berarti kalau kita habis subuh nggak boleh sholat? Iya. Habis subuh kita nggak boleh sholat. Cuman ada cumannya. Kalau kita pengen sholat qadha boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau kita pengen sholat tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh. Nah itu, kenapa bisa boleh? Nanti kita bahas. Yang kedua, wala sholata ba'dal asar, tidak ada sholat setelah asar hatta tagibas syams, sampai terbenam matahari. Hadisnya kuat, muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari Muslim. Ada yang nanya, Ustaz, kalau kalimat muttafaqun alaih sama rawahul Bukhari Muslim beda sama? Kan maknanya sama. Muttafaqun alaihi diriwayatkan Bukhari Muslim. Rawahul Bukhari Muslim kan sama. Bedanya kata ulama, kalau muttafaqun alaih berarti lafaznya ya, riwayatnya sama. Kadang-kadang ada hadis nih di Sahih Bukhari begini, di Muslim begini, beda. Tapi hukumnya sama. Nah, kalau muttafaqun alaih, lafaznya, matannya, sanadnya sama. Tuh ya. Silakan cari kitab namanya Lu'lu' wal Marjan. Namanya apa? Lu'lu' wal Marjan. Itu tentang hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Tuh ya. Jadi kalau kita pengen baca hadis yang sama atau disepakati Bukhari Muslim, nama kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Ini bukan marjan cincin marjan, bukan ya. Apalagi sirup marjan. Nih marjan nama kitab hadis. Walafzu Muslim, adapun pada lafaz Sahih Muslim, la sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat setelah sholat fajar. Nah, keduanya sama ya. Jadi ada lafaz subuh, ada lafaz fajar. Sering orang nanya gini, Ustadz, kalau kita sholat sunnah fajar tuh kapan sih? Katanya sebelum subuh gitu katanya. Jawabannya, sholat sunnah fajar habis azan subuh. Karena sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Karena masih ada aja orang nanya tuh, sampai sekarang, Ustadz, kalau kita sholat sunnah fajar boleh gak sebelum subuh? Ya gak boleh. Sholat sunnah fajar ya ketika fajar. Nama lainnya sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, yang kata Nabi rakaatani ya qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi istilah subuh ame fajar sama. Ya. Nah, ini dari sini, dari hadis ini ulama mengatakan bahwasanya kita nggak boleh sholat ba'da subuh ame ba'da asar karena tasyabbuh bil kuffar. Itu menyerupai orang kafir ya, diantara alasannya ya. Dalam hadis yang lain, jangan kalian sholat di antara 2 tanduk setan. Jangan sholat di antara 2 tanduk setan. Apa makna 2 tanduk setan? Yaitu ba'da sholat subuh dan ba'da sholat asar. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang kafir penyembah matahari sedang sujud nyembah matahari. Kalau kita lihat Jepang tuh benderanya bulat, merah.
Itu matahari. Karena Tuhan mereka matahari. Ya. Nah, jadi ketika mereka terbit matahari nih muncul, mereka sujud, sedang sujud sama matahari. Maka nggak boleh orang sholat pas ke waktu isyraq, haram. Ya. Kayak kita nih lagi di masjid nih, bunyi nih, tit 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 pas habis subuh, nggak boleh. Itu namanya isyraq. Itu orang penyembah matahari lagi sujud sama matahari. Kapan bolehnya? Kalau sudah lewat 15 menit dari waktu bunyi itu. Ya, ini kesalahpahaman banyak orang ya. Jadi kalau kita pengen sholat sunnah isyraq yang pahalanya pahala haji umroh taman sempurna, itu tunggu dulu 15 menit setelah bunyi jamnya itu. Tuh ya. Nah, kalau di HP kan ada tuh isyraq, misal 6.00 gitu. Nah, berarti tunggu dulu sampai 6.16. Ulama mengatakan jam 6.16 atau 15 itu adalah awal mula waktu sholat duha. Jadi kalau kita pengen jalan pergi misalnya jam 7 belum sholat duha, sedangkan kita punya wirid sholat duha, boleh duha jam 6:30 atau duha setelah waktu isyraq. Ya. Nah jadi kata Nabi nggak boleh kita sholat di antara dua tanduk setan tadi, ba'da subuh dan juga ba'da asar tuh ya. Nah kenapa nggak boleh? Karena tasyabuh bil kufar. Ya. Ini masalah tasyabuh dalam hadis Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai orang kafir satu kaum maka dia golongannya. Ya. Makanya kita ini orang Islam ikutin Rasulullah. Rasulullah jangankan masalah pakaian, masalah belahan rambut aja Rasul nggak mau ikutin orang kafir. Ya. Orang kafir belah kiri, Rasul belah kanan. Orang kafir belah kanan, Rasul belah kiri. Orang kafir ke belakang, Rasul belah tengah. Pokoknya jangan sampai sama begitu. Ya. Makanya kalau ada anak muda atau orang Islam ngikutin tren orang kafir, rambut pakai dibikinin jalan kutu sini. Kan ada tuh anak muda ya. Namanya apa namanya? Disekin namanya. Ngikutin orang kafir, maka man tasyabbaha biqaumin, berlaku itu. Nanti di akhirat akan dikumpulkan sama mereka. Makanya saya bangga pakai gamis, bangga pakai koko. Ke mall kita pakai koko, pakai sarung. Kenapa? Ini pakaian orang Islam. Kita jangan malu. Justru kita sedih kalau seandainya orang Islam malah kiblatnya ke barat. Tuh. Sampai ada kitab. Saya baca ini cuman 17 plus dah ya. Wayam bagi lil mujami. Ya. Dan seyogianya, sepantasnya orang yang udah suami istri kalau lagi jima jangan ngikutin orang kafir. Lagi jima aja. Lagi jima jangan ikutin orang kafir. Bagaimana gayanya orang kafir? Jangan ikutin. Ya. Bagaimana tuh gayanya? Disuruh katakan apa? Kalau orang kafir mengatakan yes misalnya gitu. Yes gitu. No gitu, ya. Kalau kita ganti na'am pakai bahasa Arab, la gitu. Sampai omongannya nggak boleh, ya. Saking luar biasanya ulama begitu. Anda nggak jelasin terang-terang lah ya di masjid soalnya ya. Intinya kalau ada kalimat yes ganti apa ya? Naam. Kalau ada kalimat no ganti apa ya? La gitu. Subhanallah. Terlebih dalam masalah ibadah. Tuh. Ya, makanya kita kalau ibadah manggil orang sholat pakai apa? Pakai azan. Zaman dulu zaman Nabi ketika pengen manggil orang sholat ada sahabat yang apa usul. Ya Rasul pakaiin aja pakai trompet, jangan kayak orang Yahudi. Pakai lonceng, jangan kayak orang Nasrani. Akhirnya ada salah seorang sahabat bermimpi namanya Abdullah bin Zaid kalau nggak salah bin Abi Rabbih, dia ngimpi berjumpa dengan malaikat diajarkan tentang azan, dipakai azan. Nah sekarang kita pakai beduk. Pertanyaan kita boleh nggak pakai beduk? Ada satu ulama yaitu Syekh Mas Kumambang. Ya kalau nggak salah kayak Fakih Mas Kumambang. Ini teman dekatnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari gitu. Cuman kayak Fakih dia hanya memperbolehkan pakai kentongan, nggak pakai beduk. Kalau kayak Hasyim pakai beduk, nggak pakai pentongan haram katanya gitu. Karena zaman Nabi adanya beduk. Orang ketika Nabi datang tolal pakai apa itu? Pakai kulit kambing kan, pakai duf namanya. Akhirnya yang temenan CS nih hilaf, ya, berbeda pendapat. Misah ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang, ke Fakih ya mungkin
Mas Kemembang itu nama tempat ya. Singkat cerita, kalau datang ke fakih ke pesantrennya Hadratus Syekh, semua beduk diumpetin. Ngormatin nih yang berpendapat haram pakai beduk. Ketika ke Hadratus Syekh datang ke fakih, semua kentongan diumpetin. Ini adab Masya Allah ulama. Ya. Singkat cerita, berlalu seperti itu. Nah, mulailah murid-muridnya ketika beliau meninggal, murid-muridnya mengkompromikan dua pendapat itu. Jadi antara Ki Hadratus Syekh ini ame Ki Faqih ini digabungin pendapatnya. Makanya kita sekarang kalau beduk pakai apa? Kentongan apa? Beduk. Tok 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 tok. Nah, itu udah pendapat itu. Ya. Itu metode namanya taufik namanya. Tulis namanya apa? Taufik. Apa taufik? Menggabungkan dua pendapat yang tidak bertabrakan. Jadi kalau kita punya dua pendapat, pendapatnya bisa dipakai dua-duanya, pakai. Yang repot yang nggak bisa. Contoh, pendapat Imam Syafi'i kalau tangan begini, ya sedekap kalau sholat sedekap begini. Kalau Maliki tangannya begini lurus, bisa nggak digabungin? Bisa nggak digabungin? Nggak bisa. Ya Allahu Akbar begini tar. Nggak bisa ditaufik. Tapi kalau pendapat yang bisa ditaufik, bisa digabung, diselaraskan, nah itu pakai tuh. Makanya ulama-ulama kita cerdas. Pendapat Kiai Faqih nggak dibuang, pendapat Hadratus Syekh nggak dibuang, dipakai tuh. Tok 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 tok, tuh azan. Nah yang terakhir, apakah kalau kita pakai beduk nyamain orang kafir? Enggak. Orang kafir kagak ada manggil orang sholat pakai apa? Beduk. Ya, nggak ada. Makanya penggunaan beduk hukumnya mubah. Ya. Besok pakai bel. Nah, ada yang pakai bel. Boleh nggak pakai bel? Gitu. Kata ulama jangan. Itu tasyabuh dengan lonceng. Ya. Karena bel sampai dengan lonceng. Ya, tuh. Nah, makanya penggunaan tadi ya. Ada hal-hal yang di zaman Nabi nggak ada, di zaman kita ada tapi boleh. Nah itu nggak bertabrakan dengan syariat-syariat agama tuh ya. Nah jadi kenapa diharamkan orang sholat setelah asar dan subuh? Karena menyerupai orang kafir. Ya. Yang kedua alasannya karena orang yang menyembah Allah atau orang yang ibadah di waktu ba'da subuh atau ba'da asar itu sama saja orang sedang menyembah setan sebagaimana orang-orang kafir. Lalu waktu yang kedua, ya, yang ketiga, ba'da subuh, ba'da asar. Ada lagi dalam hadis yang lain dari Uqbah bin Amir, salah saat ada 3 waktu. Karena Rasulullah yang dulu Rasulullah yanhana melarang kita an nusalliya fihinna, salat di waktu tersebut. 3. Tadi 2 tambah 3. Wa an naqbura fihinna mautana, dan enggak boleh nguburin jenazah. Nah, ini tambahan nanti kita jelasin ya. 3 waktu yang orang nggak boleh sholat dan nggak boleh nguburin jenazah. Yang pertama, hina tatlu'u syams bazighatan, ketika terbit matahari, bazighah muncul, hatta tartafi'a, sampai dia mulai naik baru boleh. Wahina yaqumu qa'imudz dhahirah, yang kedua ketika ya matahari sedang di tengah-tengah atau yang namanya istiwa. Jadi istiwa itu posisi matahari tengah-tengah, itu jam 12 teng tuh. Ya. Jadi kalau jam 12, nah, matahari tengah-tengah sehingga bayangan nggak ada, itu namanya waktu istiwa, haram buat salat. Wahina tatadayyafu syamsu lil ghurub, dan ketika matahari sudah condong ke barat tuh, udah pengen tenggelam tuh ya. Nah, jadi 3 tambahan. Yang pertama ya tadi ketika matahari terbit, yang kedua ketika matahari terbenam, yang ketiga matahari tengah-tengah. Nah, sehingga ulama fikih mengumpulkan bahwa waktu sholat yang dilarang ada 5. Ada 5. Pertanyaannya, hukumnya haram apa makruh gitu. Kata ulama, hukumnya makruh tahrim. Ya. Ini buat yang belum tahu, makruh terbagi 2. Ada tanzih, ada makruh tahrim. Bedanya apa?
kalau makruh tanzih, makruh yang hanya dibenci tapi nggak dosa. Ya. Yang kedua, makruh tahrim, makruh dibenci dan juga mengandung dosa. Nah, orang yang sholat di waktu 5 ini dibenci Allah dan dosa. Ya. Aku sampai sini. Ya. Apa aja waktunya? Yang pertama, ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, ketika terbenam matahari, ketika terbit matahari, dan ketika istiwa atau matahari sedang di tengah-tengah tuh ya. Jadi Ustaz, kalau kita sholat Jumat bagaimana tuh? Ya, ada yang sering nanya gitu. Kadang-kadang juga ada yang nanya gini, Ustaz, kalau orang sholat duha jam 11 boleh nggak? Ya. Jawabannya, kalau orang sholat duha jam 11 boleh. 11.15 masih boleh. Kapan yang nggak boleh? Yang nggak boleh kubailal zuhri, waktu detik-detik menjelang sholat zuhur. Kurang lebih nih amannya 15 menit sebelum zuhur. Itu nggak boleh, haram orang sholat duha. Jadi waktu sholat duha itu adalah 15 menit setelah syuruk. Kalau sekarang mungkin 6.15 sampai jam 11.45 masih boleh duha. Ya. Cuman afdolnya memang kalau sholat duha jam 8, setengah 8 gitu. Paling afdol. Waktu dimana orang sedang nyari dunia, kita ngejar Allah. Itu Allah sangat bangga itu ame hamba. Kalau orang-orang pada nyari dunia, ini ada hamba nyari Allah. Subhanallah. Allah sangat bangga dan girang ame orang di tengah malam orang sedang nyari tidur, ada hamba bangun nyari Allah. Ya. Kita aja girang punya anak sesoleh itu. Kita lagi bangun malam, atau anak kita lagi wudhu sholat malam, bangga gak di hati kita? Girang gak? Bagaimana Allah? Anak-anak di saat pagi mungkin dia lagi sekolah tapi nyempetin sholat duha, girang gak kita? Girang, apalagi Allah. Ya. Makanya kalau kita mau nyari Allah, cari di waktu yang orang kagak cari. Kalau orang sholat maghrib, rame gak maghrib? Ini berapa saf tadi tuh? Ini ada kali 500 orang maghrib tadi. Nyari Allah di situ, ya ada, cuman berebutan. Tapi kalau kita nyari Allah tengah malam, nah tuh jam 12, jam 1, jam 3 tuh. Insya Allah Allah lebih luas. Karena orang-orang semua tidur, hanya hamba-hamba yang dicintai Allah yang Allah bangunin. Bukan kita yang bangun ya, tapi Allah yang bangunin. Makanya kalau kita mau bangun malam, jangan sok-sokan pasang alarm, tapi minta dulu sama Allah, ya Allah bangunin saya di waktu malam, karena nggak ada yang bangunin kecuali Allah. Buktinya apa? Ada orang malam bangun kencing, habis kencing tidur lagi. Kenapa? Karena Allah nggak bangunin. Tapi ada hamba yang ketika malam dibangunin sama Allah, dia melek langsung baca doa. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas ikatan setan yang kedua, masuk kamar mandi, wudu, lepas ikatan yang kedua, masuk kemudian sholat, lepas ikatan yang ketiga. Sampai dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Imam Haddad mengatakan, ya, kalau ada orang ya, yang kalau subuh kesiangan itu selalu beliau bersihin kupingnya. Ya, ini kalau kita punya anak nih, subuh kesiangan gitu, 5:30 belum bangun, kupingnya bersihin. Bismillahirrahmanirrahim, kasih air, usap kupingnya, karena kupingnya habis dikencingin setan. Pernah nggak kita kalau azan subuh kagak kedengeran ya? Pernah nggak azan subuh kagak kedengeran? Berarti kupingnya lagi ada apa? Ambil air, jangan banyak-banyak, conge antar ya. Ambil air dikit aja ya, cidok kita dikit ya. Kupingnya pegang itu. Bangun nggak? Insya Allah. Nggak percaya cobain, ntar malam. Ya. Cuman jangan abak kita deh, ntar abaknya lagi. Nggak sopan ya. Kita punya anak kita nggak bangun subuh, kupingnya pakein apa? Air. Karena apa? Karena setan lagi ngencingin kuping dia. Emang luar biasa, setannya nggak pernah berhenti godain kita. Ya. Jelas paham ya? Mahfum? Nah itu. Nah jadi kembali lagi. Hukumnya orang yang sholat di waktu yang dilarang ini namanya tadi apa? Makruh tahrim. Makruh yang ada dosanya. Ya.
Lalu kemudian ya, dikatakan di sini sholat terbagi 3. Tulis. Yang pertama ada sholat yang sebabnya duluan. Yang kedua ada sholat yang sebabnya barengan. Yang ketiga ada sholat yang sebabnya belakangan. Ya. 3 ya, sholat yang sebabnya duluan, sholat yang sebabnya barengan, sholat yang sebabnya belakangan. Apa sholat yang sebabnya duluan? Tahiyatul masjid. Kita kalau mau sholat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu apa sholat dulu? Masuk dulu baru sholat. Berarti sebabnya duluan. Apalagi sholat sunnah wudu. Sholat dulu apa wudu dulu? Wudu dulu baru sholat. Yang ketiga sholat tawaf. Tawaf dulu apa sholat dulu? Tawaf dulu. Tuh. Nah itu namanya sholat yang sebabnya duluan. Nah kata ulama, kalau orang sholat yang sebabnya duluan itu kapan aja boleh. Ya. Makanya kita lihat orang-orang tua kita dulu kalau ke masjid sebelum maghrib kan nggak boleh sholat sunnah. Habis asar kan nggak boleh sholat sunnah. Ya. Datang ke masjid, wudu sampai sini sholat boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sholatnya tahiyatul masjid. Ya. Lalu yang kedua, sholat yang sebabnya belakangan. Apa sholat apa? Sholat hajat. Sholat hajat. Kita kalau sholat hajat, sholat dulu apa hajat dulu? Sholat dulu kan, biar dapat apa? Hajat. Yang kedua, sholat safar. Sholat bepergian. Ya. Sholat dulu apa pergi dulu? Sholat dulu. Nah kalau begitu, itu sholat yang sebabnya belakangan itu kagak boleh di waktu yang diharamkan. Kita mau pergi-pergi misalnya, mau ke Malang misalnya, naik mobil, ba'da asar berangkatnya, nggak boleh sholat safar. Ya. Nggak boleh sholat apa? Safar. Kenapa? Karena sholat safar itu termasuk yang sebabnya belakangan. Nah, ada yang menganjurkan kalau kita nggak pengen sholat safar, udah sholat sunnah wudu aja. Jadi habis wudu rapi, sholat sunnah wudu. Habis itu baru jalan insya Allah. Yang terakhir sholat sunnah yang barengan sebabnya. Apa itu contohnya? Sholat sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan. Tuh ya. Jadi 3 ya. Sholat yang duluan sebabnya, sholat yang barengan, dan sholat yang sebabnya belakangan. Nah, yang mana yang boleh? Yang boleh ya di kapan aja, yaitu sholat sunnah yang sebabnya duluan tuh ya. Nah dari sinilah ya kita bisa melihat bahwasanya hukum fikih itu begitu. Nah ada yang nanya, Ustadz, kalau saya kodok sholat ba'da asar, sholat johor misalnya, boleh nggak? Jawabannya boleh. Ulama sepakat kalau kodok sholat kapan aja boleh. Nah ulama beda pendapat kalau yang dikodok sholat sunnah. Ya, mungkin diantara kita nih ada yang istiqomah qobliyah ba'diyah. Ya. Nah kalau orang ketinggalan qobliyah misalnya, boleh nggak dikodok setelah ba'diyah? Boleh, jawabannya boleh. Pertanyaannya, kalau kodoknya itu waktu asar boleh nggak? Nah terbagi 2 pendapat. Mazhab Hanafi mengharamkannya, memakruhkannya. Karena tadi kata Nabi kagak ada sholat setelah subuh asar. Tapi mazhab Imam Syafi'i membolehkannya. Dalilnya kuat. Apa dalilnya? Sahih Muslim. Ya hadis sahih dari Imam Muslim. Suatu hari Nabi ya, yang biasa Nabi qobliyah, suatu hari Nabi nggak qobliyah. Ya ini buat hukum. Ya. Ketika sholat johor, Nabi belum sempat qobliyah, langsung jadi imam sholat. Rapi sholat Nabi ba'diyah zohor. Selesai sampai waktu asar, Nabi qobliyah asar, lalu sholat asar. Nah habis sholat asar Nabi ba'diyah. Geger serumah. Wah, kok Rasulullah ba'diyah? Katanya nggak boleh kemarin gitu. Kata Nabi, la sholata ba'da subhi, wala sholata ba'dal asri. Nabi yang ngelarang, tapi Nabi yang ngerjain. Akhirnya sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau sholat apa ini? Kan gak ada sholat pada asar. Apa kata Rasulullah? Saya mengkodok sholat sunnah qobliyah zohor. Insyaallah. Ya. Nggak nanggung-nanggung. Qobliyahnya qobliyah apa? Zohor. Kalau qobliyah asar mending. Qobliyah zohor.
Allah. Apa pelajaran yang pertama? Boleh mengkodok sholat kapan aja, meskipun di luar waktunya. Contoh misalnya, saya ninggalin sholat johor, saya kodok pada maghrib, boleh nggak? Boleh. Mau fardu, mau sunnah, kapan aja boleh. Namanya sholat kodok. Yang kedua, sholat sunnah itu kalau kodok boleh kapan aja. Yang wajib aja boleh, yang sunnah aja boleh, apalagi yang wajib. Nah, Nabi nyontohnya pada asar itu. Yang ketiga, inilah yang menunjukkan bahwasanya istiqomah itu penting. Qadha itu alternatif buat kita istiqomah. Namanya manusia kan kadang-kadang suka lalai, betul? Kita nih yang biasain sholat sunnah qobliyah misalnya. Pas banget datang udah sholat. Qadha ba'da sholat. Habis ba'diyah sholat sunnah lagi. Ya. Nah, ini yang berat. Makanya jangan yang jadi wali dikit. Kenapa yang jadi wali dikit? Karena kalau wali syaratnya mengerjakan semua sunnah. Ya. Mau jadi wali, caranya gimana? Ngerjain semua sunnah. Kalau ditinggal qadha. Hati pakai siwak nih, kita pakai siwak. Orang kan kalau siwak kan sebelum sholat kan? Sebelum sholat pakai siwak dulu. Rapi siwak, takbir. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan kalau orang lagi sholat dia kelupaan siwak. Udah keborong kadang Allahu Akbar. Enggak mungkin diulang. Ini wajib siwak sunnah, enggak boleh mendahulukan sunnah dari yang wajib, dosa nih. Maka ketika orang lagi sholat karena udah biasa siwak, boleh siwakan lagi sholat. Bagaimana contohnya? Saya contohin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil siwak. Kalau bisa jangan banyak-banyak gerakannya. Rapi, pakai sebagaimana sunnah ya. Jarinya begini. Contoh lagi ulang ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ambil. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh? Ya. Jadi kalau kita pakai siwak, boleh enggak lagi sholat? Boleh. Tuh jangan sampai ninggalin sunnah Rasulullah. Ya. Tuh sebagai pentingnya istiqomah. Kan kita kalau sholat johor masih sholat johor lagi kan gitu. Bener gak? Kita biasa sholat pakai siwak, ya. Ketika sholat fardu, kan kita nggak mungkin sholat fardu lagi, karena fardu cuma berapa? Sekali. Maka ulama dalam kitab fikih membolehkan kalau kita lupa siwakan sebelum sholat, maka boleh pas sholat kita siwakan. Cuman dengan syarat siwaknya punya kita, bukan punya orang diambil. Ada kejadian Pak, ada kejadian. Ada suatu hari ada ulama namanya Imam Syibli. Imam Syibli pengen sholat, cuman kagak bawa siwak. Kenapa pentingnya siwak? Sampai Nabi ngomong gini, laula an asyukka ala ummati, kalau kagak beratin umatku, aku wajibin semua umatku siwak. Kalau nggak beratin, berarti siwak ini sangat penting. Ya. Sampai pentingnya Imam Syibli lagi sholat kagak bawa siwak. Lihat orang bawa siwak, aneh bayarin dah punya ente. Oh, aneh nggak jual. Aneh bayarin 2 dinar. Masya Allah. Sedinar itu 4 juta Pak. Berarti 2 berapa? 8 juta dibayarin buat apa? Siwak yang harganya cuma 10.000. Goceng di Tanah Abang. Dibayarin 8 juta. Ditanya sama orang setelah sholat, ya Syibli, kenapa ente mau-moan bayarin siwak dengan harga yang sangat mahal? Apa jawaban beliau? Ya fulan, ketahuilah jikalau siwak yang sunnah ini ditimbang dengan dunia, kagak ada bisa menandingi siwak ini. Dunia ditimbang ame sunnah Nabi, satu sunnah Nabi, itu dunia nggak bisa menandingi satu sunnah Rasulullah. Tuh. Ya, maka siwak ini masya Allah, hajmuhu shagir, bentuknya kecil tapi fadilahnya besar. Apa itu? As-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Siwak itu bisa bersihin gigi, bersihin mulut, dan juga bisa mengundang keredoannya Allah. Maka Nabi saking pentingnya siwak, pas pengen meninggal siwakan dulu. Buat para orang-orang tua nih ya nih, pakai siwak karena bisa memudahkan keluarnya ruh dari jasad kita. Ya. Kalau orang susah sakaratul maut, pakein siwak. Ya. Pakein apa? Siwak. Ada metode baru. Ini metode baru. Saya punya teman, metodenya gini, dia pakai siwak nih, ditaruh air gini. Diaduk tuh air pakai siwak. Diaduk pakai siwak.
Kan siwaknya baru, jangan yang udah setahun ya. Siwak baru yang masih ada baunya. Ya aduh, tuh air minumin ke orang yang kesurupan, kabur jinnya. Nggak percaya cobain. Jadi metode ruqyah ini. Suatu hari teman saya lagi sakit, kurang enak badan. Ini yang biasa ruqyah pakai siwak, ini gue kasih air, dia nggak dikasih lihat nih, nggak dikasih lihat sama dia. Diaduk tuh air pakai apa? Siwak. Fadol minum, isyrab minum, diminum. Habis minum, kok rasanya kayak gue kenal nih, bau apaan ya gitu. Apa ya? Lu tadi ngasih air pakai apaan? Pakai siwak. Oh ini bau jigong ini. Ternyata bau jigong dia. Oh mungkin setan kabur gara-gara bau jigong itu. Nah ini barokah siwak ya. Jadi siwak ini baunya khas ya. Dan Allahu a'lam bisa jadi ini bau siwak bau yang dibenci sama setan ya. Pernah gak kita lihat orang pakai siwak bau nih gitu kan ya. Nah itu mungkin setan kan itu. Karena ada tasbih, nama kayunya namanya od solib. Kayu apa namanya? Od solib. Od solib itu bahasa Arab. Solib, salib. Nah konon katanya ini jin dan teman-temannya paling takut dengan kayu od solib. Kayu ya khusus. Kita udah cobain. Ada orang kesurupan ceritanya. Kesurupan nih, masuk. Pakein kayu od solib. Oh, takut ya. Sama kayu takut. Nah, konon katanya itu kayu od solib dipakai sama orang Kristen buat ngusir jin. Jadi, orang Kristen bikin salib pakai kayu od. Dikasih setan jin, takut gak? Takut, bukan salibnya, bukan. Tapi takut sama apanya? Kayunya. Orang Kristen mengira mereka takut dengan salib. Coba kalau salibnya dari agar-agar takut gak dia? Gak takut. Jadi yang orang Kristen kira itu bentuk salibnya bukan salibnya, tapi takut sama apanya? Kayunya. Itu memang ada. Ya. Jadi tadi saya bilang nih kalau kita mau ngeruqyah orang pakai siwak bisa cobain. Asal ya yakin tuh. Kalau kurang yakin maka gak bisa. Ya, apaan juga kalau yakin bisa. Ada orang gitu, surupan. Kita punya sohib dibentak-bentak. Pulang gitu, disuruh pulang gitu. Nah, saya lagi tidur. Saya bangun lagi rame-rame ada apaan sih? Oh, ternyata ada yang kesurupan. Cuman saya nggak tahu ada yang kesurupan. Saya cuma lihat dia lagi ngobrol aja, emang agak kencang ngomongnya. Pas saya lewat itu yang orang kesurupan langsung begini nih, langsung kayak orang ketakutan minta ampun, kayak orang ditagih utang gitu. Selesai kamar mandi, saya lewat udah normal lagi. Saya tanya tadi kenapa kok tuh si itu kok begini-gini? Oh tadi lagi kesurupan, lagi masukkan jin. Mungkin takut sama antum guru katanya. Ya. Kok bisa takut sama aneh? Ya orang kalau ngaji yakin setan takut. Kita nih kalau ngaji yakin percaya sama Allah, jin takut sama kita. Kita malah takut sama jin. Ya. Makanya prinsip saya begitu. Kalau kita jalan di tempat serem jangan takut, di kuburan jangan takut. Kaget boleh ya. Lihat setan gitu. Astagfirullahaladzim kaget dah boleh. Takut ya, jangan. Kenapa? Muka kita lebih serem. Ya. Nah, jadi kembali lagi itu ya. Ya jadi ya apa tadi masalah mengqadha salat ya itu ulama sepakat boleh kapan aja. Nah kalau salat sunnah mengqadha juga pun kapan aja boleh itu ya. Termasuk pada asar. Nah, yang terakhir dari hadis ini ya tadi menunjukkan bahwa Nabi orang yang sangat istiqomah. Ya. Kata Imam Haddad dalam kitabnya beliau, wirid itu, zikir itu tidak akan ngefek dan berfungsi kecuali dengan dua. Jadi kalau kita baca wirid, apapun wiridnya, mau hasbunallah wa ni'mal wakil, mau bismillahilladzi la yadurru, mau la ilaha illallah, itu nggak bakal ngefek kecuali dengan sebab dua. Yang pertama zikirnya kudu banyak,
Yang kedua zikirnya kudu istiqomah. Ya. Apa nih wiridan kita? Ya, tadi siwak tuh ada orang apa ya wiridannya siwak. Dari mana siwak? Ya, wiridannya siwak. Siwak aja. Cuman tahu tempat nih. Kadang-kadang ada orang lagi ngaji siwak gitu. Lagi ngaji siwak aja di pojokannya siwak gitu. Itu nggak tahu sunnah namanya. Ya. Suatu hari ada seorang santri, seorang abid ahli ibadah, cuman nggak punya ilmu, kerjaannya nyiwakan. Ini ustadz lagi ngajar nih, di pojokan lagi nyiwak aja. Kata ustadznya, orang gangguin banget ini. Orang lagi ngaji di nyiwakan di pojokan. Ditanya, ya fulan, ngapain ente? Ane siwakan ya seh. Ente tahu hukumnya siwak apa? Ya sunnah. Ente tahu ngajar hukumnya apa? Wajib. Dahulukan wajib dari yang sunnah. Jadi kalau lagi ngaji, jangan ngerjain yang sunnah. Ila dengerin orangnya yang ngajar. Gitu. Makanya makruh orang kalau lagi ngaji begini megang tasbihan, subhanallah. Makruh. Apalagi sampai ganggu. Lagi ngaji nih, di belakang, loh, ganggu, haram bisa. Ya, bisa makruh. Ya. Makanya ketika lagi ngaji, fokus semua dengan kitab, fokus semua dengan nyatet, itulah fadilah yang luar biasa besarnya. Ya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa istiqomah. Ada amalannya biar kita bisa istiqomah. Ya, tulis yang pertama, agar istiqomah yang pertama adalah taqlilud dzunub, kurang-kurangin dosa. Ya. Karena maksiat itu bisa memutuskan istiqomah. Coba perhatiin ya. Kita kalau biasa sholat malam, terus tiba-tiba satu hari kita tinggal sholat malam, pasti karena dosa. Pasti. Imma dosanya itu dosa di hati, atau dosanya dosa zahir. Ada kalam salah seorang ulama, suatu hari ane pernah ngibah orang lain, maka Allah haramkan saya nggak bisa sholat malam sepanjang 3 bulan. Allah, 3 bulan nggak sholat malam, entah ngantuk lah, entah pusing lah, entah sakit lah tuh. Makanya kalau kita pengen istiqomah, kurang-kurangin dosa dah, minimalisir segala dosa. Satu dosa yang kita kerjakan memutuskan satu istiqomah. Ya. Yang kedua, agar kita istiqomah kita harus tawadu, jangan sombong, apalagi bangga dengan amalan kita. Kadang-kadang orang kan kalau bisa ngamalin yang sunnah bangga gak? Bangga. Bisa sholat tahajud tiap hari, bangga. Bisa puasa Senin Kamis istiqomah 4 tahun, bangga. Ujung-ujungnya kebanggaan itulah yang menyebabkan dia gak bisa beramal lagi. Ya. Aneh nih udah 4 tahun sholat tahajud begini. Ketika bangga, mungkin besok gak bisa beramal lagi. Makanya pernah gak ngalamin sholat subuh kesiangan ya? Padahal tidurnya jam 7 malam. Padahal tidurnya sore jam 8, jam 10. Tapi kok subuhnya kesiangan? Kata guru saya, itu akibat kesombongan. Ya. Kalau orang tidur jam 3 pagi wajar, kesiangan wajar. Ya. Apalagi tidurnya jam 3:30 menjelang subuh, wajar, kesiangan wajar. Ini orang tidurnya malam tapi subuh kesiangan. Itu akibat kesombongan. Makanya kita mau ngecek diri kita, ya, mau ngecek hati kita, cek aja sholat kita. Ya. Kalau berat kita rasa sholat kita, nah itu pasti karena ada dalam hati kita. Yang ketiga, di antara amalan untuk istiqomah, ya, adalah kita hitung, ya, per poinnya. Contoh, saya pengen istiqomahin siwak seminggu. Nah, seminggu tuh jangan lepas. Udah bisa seminggu, naikin 40 hari. 40 hari. Bisa 40 hari, 6 bulan, 6 bulan. Bisa 6 bulan, setahun. Biasanya kalau udah 40 hari udah kebiasaan. Ya, kita pengen biasain apaan aja, biasain 40 hari. Besok nih di Tarim di bulan Zulhijjah biasanya Habib Umar bikin apa? Arbainan istilahnya. Ya, arba'in. Biasa tuh orang-orang salaf dulu biasa bikin 40 harian. Salat jamaah 40 hari, salat duha 40 hari, tahajud 40 hari. Kalau orang sudah 40 hari istiqomah, kesonanya gampang. Kita siwakan ya 40 hari. Hari ke-41-nya kita nggak siwakan, pasti nyari. Mana siwak? Karena udah biasa, udah jadi habit. Ya, makanya kalau kita pengen istiqomah harus punya apa tadi? Hitungan. 3 hari, terus seminggu,
terus 40 hari, 6 bulan, setahun. Selama-lamanya. Yang terakhir, kita berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah, saya mohon kepadamu agar bisa istiqomah. Ya. Karena memang istiqomah ini berat. Khairun min alfil karomah. Lebih baik, lebih bagus daripada dapat 1000 karomah. Ya, makanya saya kadang suka iri sama para jamaah. Ya. Irinya apa? Kadang ustadz sama jamaah banyakan sholat jamaahnya. Ya, saya punya murid mungkin banyakan dia sholatnya. Kadang suka iri ya. Tapi kadang-kadang jangan sampai kita ngikutin nafsu. Wah, murid gua aja duhanya 12. Masa gua ustadznya cuma 2 misalnya gitu. Jangan. Yang penting istiqomahnya. Yarin 2 duha, yarin 3 witirnya. Yang penting istiqomah. Ya. Kadang-kadang kita ngikutin nafsu ya. Pengennya banyak gitu. Ada satu kisah terakhir, kisah unik ya. Sebelum kita tutup. Imam Abu Hanifah yang kita kenal dengan Imam Hanafi itu sholat malamnya nggak banyak sholat malam, dikit. Sampai suatu hari Imam Abu Hanifah lagi lewat, ada orang ngobrol bilang begini nih, kata orang yang ngobrol, itu tuh Abu Hanifah kalau sholat semalaman dia sholatnya. Beliau sebagai orang yang diomongin ngerasa gua nggak begitu. Aneh nggak seperti apa yang diucapkan dia. Akhirnya karena biar omongan dia benar, ya, dia nggak salah. Beliau sejak saat itu sholat sepanjang malam sampai subuh. Wudu isya-nya dipakai buat subuh. Cuman gara-gara orang ngomong Abu Hanifah tuh kalau sholat malam sepanjang malam. Padahal itu omongan salah. Agar omongannya orang nggak salah, diikutin omongannya. Subhanallah. Tapi tolong besok jangan ada yang bilang Ustadz Faris sholat malam sepanjang malam ya. Berat ya, berat. Makanya guru kita ngajarin kalau ada orang muji kita, kagum sama kita, dipuji kita, wah antum alim, antum soleh, doa. Allahumma la tu'azibni bima yakulun. Ya Allah jangan azab saya gara-gara peromongan mereka. Waj'alli mimma yazunnun. Jadikanlah aku sebagai apa yang mereka sangkakan. Kalau orang bersangka aneh orang baik, ya Allah jadikanlah saya kayak omongan dia. Walaupun saya nggak begitu ya Allah gitu ya. Allahumma la tu'azibni bima yakulun waj'alli mimma yazunnun. Sekali lagi, Allahumma la tu'azibni bima yakulun waj'alli mimma yazunnun. Ya Allah, jangan kau azab kami atau aku sebab apa yang mereka katakan, dan jadikanlah aku sebagaimana apa yang mereka sangkakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrim sama tanzih. Abid. Kedua ini digunakan